tayamum beserta ada najis pada tubuh kita, maka tidak sah. Karena tayamum ini, tayamum beserta najis, disamakan dengan tayamum sebelum masuk waktu, maka tidak sah tayamum. Lebih jelas simak video di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa taqaddumu idalatin najasati an badnihi walau an ghairi a'dha'il tayammumi min farjin wa ghairihi bi khilafihi fil wudu'i li anna al wudu'a li raf'il hadathi wa huwa yahsulu ma'a adami taqaddumi dzalika wal tayammumu li ibahati salati at-tabi'i laha ghairuha wala ibahata ma'a dzalika fa asbahal tayammuma qabla al-waqti wa qawli an badanihi a'ammu min iktisarihi ala mahalil istinja'i wal udhu alladhi yuridu mashahu wal ilmu bil qiblati wal ilmu bidukhulil waqti walau bil ijtihadi fihima wa talbul ma'i wa naqlu turabi fihi ay fil waqti fihima wa hadhil arba'atu min ziyadati wa qad tufhamul akhiratu mimma marra awalal babi. Dan itu terdahulu menghilangkan najis daripada badannya yang bertayamum, walau ada ianya badan daripada selain anggota tayamum, baik dari kemaluan dan selainnya kemaluan. Dengan sebaliknya taqaddum pada wudu, karena bahwa sesungguh wudu itu untuk mengangkat hadas. Wahwa dan bermula dianya angkat hadas, itu hasil ianya angkat hadas beserta tiada terdahulu demikian menghilangkan najis daripada badan. Adapun bermula tayamum itu untuk membolehkan salat yang mengikut laha bagi salat oleh selain salat, dan tiada ibahah beritu beserta demikian najis. Maka serupa ianya tayamum beserta najis akan tayamum sebelum masuk waktu. Dan bermula kataku, yang mana kataku an badanihi itu lebih umum daripada simpanan atau ringkasannya Abi Dar'ah di atas mahal istinja. Padahal dan bermula adhu yaitu anggota itulah alladhi yang menghendaki ianya seorang akan menyapunya alladhi, dan itu mengetahui dengan kiblat, dan itu mengetahui dengan masuk waktu, walau ada ianya mengetahui dengan ijtihad fihima pada keduanya kiblat dan masuk waktu. Dan itu menuntut air, mencari air dan memindahkan tanah padanya, artinya pada waktu. Fihima pada keduanya tuntut air dan pindah tanah. Dan bermula ini empat itu daripada tambahanku. Padahal dan sungguh dipahamkan yang akhir daripada ma yang telah lalu, ianya ma pada awal bab. Lanjut dari masalah yang di belakang.
Berarti ini watakaddu mu idalati najasah, ini kata kepada di belakang, di atas di belakang. Pada awal syarat-syarat di belakang. Ini kan syarat tayamum. Berarti selanjutnya syarat tayamum yaitu hilangkan najis daripada badan. Dahulukan menghilangkan najis daripada badan. Itu sebelum tayamum hilangkan najis pada badan. Kalau tayamum berserta najis, ini tidak sah. Kalau tayamum tidak sah, salat juga tidak sah. Wajib ulang kalau masih ada waktu. Kalau sudah keluar waktu, ya berarti namanya qada salat. Faham kan? Berarti syarat selanjutnya yaitu dahulukan izalah. Mendahulukan hilang najis. Yaitu sebelum tayamum syaratnya hilangkan najis daripada badan. Bagaimana cara hilangkan najis? Air tidak ada. Kalau kita hilangkan najis, sebut hukmiyah najis, tetap badan kita bernajis. Ya, karena ini sudah ada penjelasan di belakang. Karena tidak ada air, atau ada air tapi kita tidak bisa kena air, tubuh kita bernajis, berarti tayamum berserta najis tidak sah. Ya, berarti salat tidak sah juga. Ini sudah lewat. Kenapa seperti ini kejadiannya di sini pada masalah ini? Karena najis badan ini dianggap nadir yang yadumu di belakang penjelasannya. Cari videonya, sudah kami jelaskan. Nadir itu mesti diulang salat. Karena tayamumnya tidak sah. Makanya kalau ada najis pada tubuh, maka tidak sah tayamum. Walaupun tidak ada air. Walaupun kita sakit, air ada tapi kita sakit tidak bisa kena air, enggak bisa menghilangkan najis akibat tidak bisa kena air, tetap tayamum tidak sah kalau ada najis pada tubuh. Faham kan? Pada badan. Badan ini lebih umum walau sekalipun bukan pada anggota tayamum, baik daripada kemaluan atau selain kemaluan. Berarti ini walau an ghairi a'dha'il tayamumi, ini rayah daripada badan, hilangkan najis daripada badan walaupun bukan pada anggota tayamum. Letak najis itu bukan pada anggota tayamum, pada kemaluan, dubur atau leher atau tangan. Faham tak? Lebih umum, kata badan ini sudah melengkapi itu, baik kemaluan atau dubur atau selainnya. Atas nama ada najis, berarti tayamum tidak sah kalau belum dihilangkan najis. Faham kan? Alasan, coba lihat alasan. Bi khilafi dulu. Dengan sebalik taqaddum pada wudu. Berarti pahamnya di sini tayamum dengan wudu beda pada masalah ini. Khusus masalah ini. Kalau wudu berserta najis sah wudu. Kalau tayamum berserta najis tidak sah tayamum. Berarti masalah ini beda. Alasannya kenapa? Wudu itu tujuannya mengangkat hadas. Wudu tujuannya mengangkat hadas. Sedangkan mengangkat hadas itu dengan tanpa dihilangkan najis, hasil walaupun najis masih ada pada tubuh kita, tetap hadas itu terangkat. Terangkat hadas itu. Berarti tujuan wudu ini adalah mengangkat hadas. Dan mengangkat hadas itu hasil dengan tiada dihilangkan najis. Adapun tayamum tujuannya membolehkan salat. Tujuannya membolehkan salat. Coba lihat matan. Tabi'i laha ghairuha. Ini tabi' bagi salat. Selain salat mengikuti salat. Contohnya seperti baca Quran. Karena satu tayamum ini bisa dilakukan salat fardu satu, yang sunat terserah. Satu tayamum bisa dilakukan salat fardu satu,
dan perbuatan ibadat-ibadat sunat. Faham kan? Berarti tabi'i laha ghairuha ini selain salat itu seperti baca Quran, salat sunat, faham kan? Salat jenazah, faham kan? Berarti fokus kita dulu, tujuan tayamum adalah untuk membolehkan salat. Beda kan? Kalau wudu itu mengangkat hadas. Kalau tayamum itu membolehkan salat, bukan untuk mengangkat hadas. Karena tayamum tidak pernah tidak akan terangkat hadas. Tayamum itu membolehkan salat. Makanya pada niat tayamum itu tidak boleh mengangkat hadas, tidak boleh niat angkat hadas. Niatnya saya tayamum untuk membolehkan salat. Seperti itu niatnya. Makanya beda tujuan, berarti beda dengan wudu. Kalau wudu berserta najis sah, kalau tayamum berserta najis tidak sah. Alasannya wudu mengangkat hadas. Walaupun ada najis pada badan kita, wudu tetap mengangkat hadas. Sedangkan kalau tayamum berserta najis ini tidak sah, karena tujuan tayamum membolehkan salat, bukan mengangkat hadas. Jadi tidak boleh ada najis pada tubuh. Faham kan? Fa asbaha tayammuma qabla waqti. Berarti tayamum berserta najis sama dengan tayamum sebelum masuk waktu salat. Berarti tayamum berserta najis dikiaskan, ini hukum kias, dikiaskan kepada tayamum sebelum masuk waktu salat. Ilatnya yaitu sama-sama tidak ada syarat. Kalau pada masalah ini tidak ada syaratnya karena ada najis, belum dihilangkan najis. Ini tidak ada syarat ini. Sedangkan pada tayamum sebelum masuk waktu, karena belum masuk waktu. Syarat tayamum kan masuk waktu. Syarat tayamum di sini kan hilangkan najis pada badan. Berarti sama-sama tidak ada syarat. Makanya masalah di sini sama dengan tayamum sebelum masuk waktu. Berarti sebagaimana hukum tidak sah tayamum sebelum waktu salat masuk. Tidak sah tayamum sebelum masuk waktu salat. Begitu juga tayamum berserta najis tidak sah tayamumnya. Ini hukum qiyas. Kemudian di depan lagi faqauli wa qauli an badanihi, kata badanihi. Ini kata Zakaria Azhari lebih umum daripada ringkasan Abi Dar'ah asal kitab Tahrir. Lebih kurang asal kitab Tahrir ala mahali istinja. Dahulu menghilangkan najis atas maha istinja. Lebih kurang seperti itu. Ibarat kitab Abi Dar'ah, yaitu asal kitab Tahrir. Sedangkan kitab Tahrir ini, kitab Zakaria Azhari, itu ibaratnya dengan badan. Badan itu lebih umum katanya. Kalau disebut kata badan, itu melengkapi mahal istinja. Karena mahal istinja ini kan kemaluan. Tempat kemaluan, itu kemaluan kita mahal istinja. Tubuh dan kemaluan. Berarti kata badan ini terbenar kemaluan, terbenar selain kemaluan. Tapi kalau maha istinja, tidak terbenar selain maha istinja. Maha istinja itu khusus kemaluan, khusus tubuh. Selain itu tidak terbenar maha istinja. Karena tidak ada kata-kata istinja pada mulut, enggak ada istinja pada hidung, pada mata, pada kepala, enggak ada kata-kata istinja. Istinja itu khusus pada kemaluan. Masalah berak, masalah buang hajat. Makanya ibarat Zakaria Azhari lebih umum daripada ringkasan kitab Abi Dar'ah, yaitu kitab Asal Tahrir. Faham kan? Kemudian udwi ini kan anggota. Anggota ini apa? Yang menjadi pertanyaan kita, anggota ini apa? Yaitu alladhi yang diiradah, yang dikehendaki oleh orang yang tayamum untuk menyapu dia. Kalau anggota ini anggota tayamum, ya anggota tayamum yang dikehendaki oleh orang tayamum untuk menyapu
Kalau anggota ini anggota yang kena najis, ya anggota ini yang dikehendaki oleh orang yang tayamum untuk menyapu najis, anggota yang najis. Itu anggota. Maksud anggota di sini adalah anggota yang dikehendaki untuk disapu. Kemudian syarat selanjutnya yaitu mengetahui kiblat dan mengetahui masuk waktu. Ini di atas pada ilmu di belakang, karena ini di luar matan. Mengetahui kiblat ini syarat. Kalau sebelum mengetahui kiblat, arah kiblat belum kita ketahui, kita belum mengetahui arah kiblat, langsung melakukan tayamum, ini tak sah. Melakukan tayamum setelah mengetahui arah kiblat secara yakin atau secara zan. Secara yakin itu 100% arah kiblat sudah secara yakin mengetahui arah kiblat. Ini surahnya di Kaabah di sana, di Arab Saudi. Kalau secara zan ya seperti negara-negara Indonesia ini, karena arah kiblat yang kita hadapkan di Indonesia ini kan secara ijtihad 75%, bukan secara 100%. Karena orang Indonesia ini kan enggak nampak kiblat itu secara kasat mata. Kaabah nampak enggak? Kasat mata nampak? Dengan mata nampak enggak Kaabah? Enggak kan? Makanya kita mengetahui arah kiblat lewat ijtihad. Ijtihad ini bukan sembarangan. Jangan asal tebak. Kiblat ini jangan asal tebak. Kiblat ini butuh dalil. Ya, salah satu dalilnya yaitu matahari. Bulan 5 tanggal 28 setelah asar. Bulan 5 tanggal 28 setelah asar. Karena matahari bulan itu, tanggal itu tepat berada di atas Kaabah. Berjalan tepat di atas Kaabah. Satu lagi bulannya, bulan 7, tanggal 16. Tanggal 16. Itu juga tepat mataharinya berjalan di atas Kaabah. Itu salah satu tanda kiblat. Maka jangan asal tebak kiblat. Faham kan? Berarti kalau sebelum mengetahui arah kiblat, maka tayamumnya tidak sah. Coba lihat di dalam sedikit masalah mengetahui kiblat. Ini pendapat lemah. Kalau yang di luar ni pendapat lemah. Yang kuat tayamum setelah masa waktu sah, walaupun kiblatnya belum diijtihad. Walaupun kiblatnya belum diperiksa ke mana arah kiblat, belum diperiksa, arah kiblat belum diperiksa, tapi waktu sudah masuk. Berarti tayamum kan sudah sah. Berarti yang pendapat kuat, arah kiblat ini, mengetahui kiblat ini bukan syarat untuk sah tayamum. Pendapat kuat. Kalau di luar pendapat Zakaria Azhari, berarti pendapat lemah ni. Pendapat lemah. Berarti menurut pendapat Zakaria Azhari, mengetahui arah kiblat syarat tayamum. Kalau tidak mengetahui arah kiblat, tayamum tidak sah. Sebelum mengetahui arah kiblat, berarti tayamum tidak sah. Ini pendapat lemah. Pendapat Zakaria Azhari pendapat lemah. Karena tayamum setelah masuk waktu sudah sah, walaupun ijtihad kiblat belum. Kemudian mengetahui waktu. Mengetahui waktu. Mengetahui masuk waktu salat ni maksudnya. Terserah ibadat apa yang mahu kita lakukan. Salat waktu, salat fardu atau salat jenazah. Kalau waktu salat jenazah berarti mayatnya sudah dimandikan. Sebelum dimandikan belum masuk waktu salat jenazah, berarti tidak boleh tayamum. Karena syarat tayamum mengetahui secara yakin atau secara ijtihad masuk waktu. Sebelum masuk waktu tidak sah tayamum. Ya, ibadat apa yang kita tayamum untuk melakukan ibadat apa yang kita lakukan? Tayamum kita ini, kalau ibadatnya salat sunat apa? Ya, kalau sunat masjid sebelum masuk masjid dulu. Tayamum dalam masjid. Kalau salat pokoknya masuk waktu ibadat,
baru boleh tayamum. Sebelum masuk waktu ibadat, tayamum tidak sah. Sebelum masuk waktu ibadat, tayamum tidak sah. Itulah faham. Ini syarat. Jadi ilmu-ilmu ini secara yakin satu dan secara zat. Secara yakin iaitu didapatkan oleh indera yang kelima kita. Ini secara yakin. Kalau secara zat iaitu 75% kebenarannya. Masuk waktu 75%, mengetahui kiblat 75%. Dengan catatan ada dalil. Kalau tidak ada dalil itu namanya ragu, 50-50. Kemudian syarat selanjutnya yaitu menuntut air. Menuntut air. Menuntut air. Menuntut air ni syarat tayamum. Jadi kalau tidak, sebelum kita mencari air, tayamum itu tidak sah. Tayamum syarat sah tayamum yaitu cari air dulu. Cari air dulu. Kalau tidak didapat, setelah dicari tidak didapat, baru tayamum. Tapi kalau tayamum dulu sedangkan air tidak dicari, berarti ini tidak sah. Kemudian memindahkan tanah pada anggota tayamum. Memindahkan tanah pada anggota tayamum di dalam waktu, di dalam waktu. Karena kalau memindahkan tanah pada anggota tayamum kan ini kan melakukan tayamum. Melakukan tayamum iaitu memindahkan tanah pada anggota tayamum. Dilakukannya dalam waktu. Kalau dilakukannya di luar waktu, tidak sah. Berarti memindahkan tanah kepada anggota tayamum syarat tayamum. Kalau tidak dipindahkan tanah kepada anggota tayamum, berarti ini tidak sah tayamum. Karena memindahkan tanah mesti ada perbuatan kita. Mesti kita yang lakukan memindahkan tanah kepada anggota tayamum. Berarti kalau tidak ada perbuatan kita memindahkan tanah kepada anggota tayamum, berarti tayamumnya tidak sah. Karena ini syarat. Faham? Mencari air juga fil waktu lupa sedikit. Mencari air itu dalam waktu. Sebelum masuk waktu kita cari air, ini sia-sia. Tidak dianggap. Kalau air tidak ada, waktu belum masuk, waktu salat, waktu ibadat belum masuk, terus kita cari air, ini sia-sia aja, tidak dianggap. Setelah masuk waktu cari lagi. Makanya cari air ini di dalam waktu, bukan di luar waktu. Di dalam waktu cari air sebagai syarat untuk sah tayamum. Maka cari air dulu, setelah masuk waktu cari air dulu. Setelah kita cari tidak ketemu air, baru kita tayamum. Berarti kalau tayamum dulu sebelum kita mencari air, tidak sah. Faham kan? Kemudian wahadihi arba'atu. 4 surah ini adalah tambahanku. Ini dari taqaddum dari atas sampai ke bawah adalah tambahanku. Dalam kitab Abi Dar'ah, asal kitab Tahrir tidak ada pembahasan ini. Ini tambahan Zakaria Ansari. Kemudian yang terakhir daripada pembahagian yang keempat yaitu soal memindahkan tanah. Soal memindahkan tanah dapat dipahami di awal-awal penjelasan tayamum. Pada awal bab tayamum ada di sana penjelasannya memindahkan tanah, bagaimana cara memindahkan tanah. Ada di sana. Tidak dijelaskan lagi di sini. Takutnya panjang pembahasan karena sudah ada di belakang. Cukup di sini dulu. 3 otak kamu ulang surah dengan singkat mentok watakadu nyo gantah budi. Nyo kan gantah ngawo. Berarti undang-undang ilmu nahu menyo maktuh alih berbilang-bilang. Sedangkan huruf atas wa nya berarti gantah kudih bakun. Kudih bak cara kul iaitu maksudlah satu pukul bagi wajah, satu pukul bagi 2 tangan. Gedih gantah. Berarti termasuk syarat. Kamu kan? Wina cedek diku matalah diku yang gantah ngawo mendung gedih cik mendung dia kata. Cara tayamum selanjutnya yaitu tegolong tayamum pegaduh najis babadah. Tegolong tayamum pegaduh najis babadah. Walaupun najis babadannya kon anggota tayamum lagi farji atau selain farji, maka kata badan lebih umum. Kamu kan? Berarti syarat ji baik dan najis pada tubuh. Walaupun dia lemah untuk dapat kata najis hanai.
Atau na i hanya kena i tambah cik. Apa kau je lagi ya? Kalau penjelasan paliko. Bab video liko kalau penjelasan paliko. Karenanya surah Nadir. Surah Nadir dan ide kalau lu pegah nadirnya ada pembahagian. Nadir gaduh dengan cepat, yang kena tu hadi. Maka ji wajib ulang punya tayamum modelnya, tayamum berserta najis, nyatanya wajib ulang sembahyang. Karena tayamum masa, karena syarat tayamum kan baiknya najis buat tubuh. Tu kalau tayamum bergaduh najis le. Punya tayamum berserta najis, tayamum nasa, sembahyang wajib ulang karena haram tayamum, haram taharah. Kalau pembahasan ni ikut dah. Kau, apa yang hak tu pak? Tak peluk-peluk lagi orang betul ni. Kau. Nyom min bayan, min farji wa ghairihi, kebayan selain anggota tayamum mantau, farji dan selain farji. Maka jika kata badan lebih umum. Kamu kan? Kau. Bi khilafi dengan sebalik masalah terdahulu bergaduh najis bau wudu. Ya, beda tayamum dengan wudu. Walaupun tayamum dengan wudu juga sama-sama taharah, tapi punya khusus masalahnya beda tayamum dengan wudu. Ha, beda tayamum dengan wudu. Pak alasan ni, alasan beda. Wudunya tujuan diangkat hadas. Dan angkat hadasnya hasil dengan najis pada tubuh. Ada hana dan pergaduh najis pada tubuh, hasil diangkat hadas le wudu. Kamu kan? Sedangkan tayamumnya tujuan untuk boleh sembahyang. Sembahyang dah, sembahyang yang diikut untuk boleh sembahyang. Tabi'i ke? Yang diikut selain sembahyang bagi sembahyang. Berarti tabah tayamum, sembahyang wajib tabah, baca Al-Quran, sembahyang sunat, yang selain tu. Diikut, selainnya diikut sembahyang. Kamu kan? Inyah dah paling pegang. Kamu kan? Yang paling pegang tujuan tayamum untuk membolehkan sembahyang. Tujuan untuk mengangkat hadas. Beda kan? Beda maksud, beda tujuan. Berarti punya beda maksud, berarti hana tamah. Punya hana tamah, punya wudu berserta najis sah. Punya tayamum berserta najis hana sah. Lagi yang tu ni. Kamu kan? Mempunyai tayamum berserta najis hana sah. Di baca lama, wate ida taputa dia akan bepet atau mayang tu. Kebunan tu menghormati wate itu wate kena khadar rumah tu mayang. Menyodai lawate berarti ulang nama tu mayang. Menyodai luar wate berarti khadar tu mayang. Nanti khadar kena kali luar wate. Kamu kan? Ya. Berarti asbaha tayamuma qabla waqti. Tayamum berserta najis sama tak dengan tayamum tergolong sama wadi. Waktu sama hana wujud syarat. Berarti hukum kias. Berarti tayamum dengan tayamum berserta najis, berserta najis bak tubuh, gekias bak tayamum tergolong di nama wadi. Sebagaimana hukum tayamum tergolong nama wadi hansah, itu hansah haji hukum buruk. Hukum asal juga kena hansah haji. Ailat iaitu tama-tama hana wujud syarat. Karena pergaduh najis syarat untuk sah tayamum. Tamang wate syarat untuk sah tayamum. Tama-tama syarat. Tama-tama hana wujud syarat ini. Tayamum tu kalau wate karena hana syarat kau hansah. Tayamum berserta najis karena hana syarat iaitu najis hana ada pergaduh. Hansah haji. Kamu kan? Tama-tama hana wujud syarat yang ilat ni. Maka berlakulah hukum kias. Kali kilau wa qauli an badanihi kulun kata Zakaria Ansari an badanihi kata badan lebih umum dari ringkasan Abi Dar'ah dada mahal istinja lebih kurang lagi punya asal kita tahrir cara tayamum mendahulukan hilang najis di atas mahal istinja nyasa tahrir menyonyo hilang najis daripada badan tu lebih umum kata dia lebih umum badan kerana badan itamong maha istinja itamong kon maha istinja kon kemaluan tapi punya ibarat dengan maha istinja hai damang badan berarti punya bak najis bak badan najis bak daku hana syarakan bergaduh katalah tukar lagi kan
maka lebih ibarat badan melengkapi pokoknya dari ujung O sampai ujung kaki badan haji. Menyusun haji ya berarti hansa tayamum. Kamu kan apa tayamum sudah haji hansa. Beka ini berah badan. Pakaian tempat nak carakan no, hana carakan. Bergaduh haji pada tempat, bergaduh haji bak pakaian dia. Jangan carakan. Yang carakan badan haji, bergaduh haji tu kalau tayamum daripada badan, kalau dari pakaian, kalau daripada tempat. Kamu kan? Ya lebih ringkas, lebih umum ke. Kata uduin apa dah bukan? Anggota apa? Ya anggota yang dibasuh, anggota yang dikehendaki leun tayamum kena basuh. Anggota yang kena najis yang kena basuh. Yang penting anggota yang kena najis kena basuh. Yang kena basuh anggota. Kamu anggota yang kena basuh, yang kena anggota. Kak. Dia dah perlu buat anggota tayamum ya anggota tayamum. Dia selain tayamum itu yang kena najis. Kamu kan? Lagi raya halikul tu. Walaupun kau buat anggota tayamum. Dikilo. Kemudian cara selanjutnya hanya go ke atas ngowo, boleh ikutlah ke atas. Alim tak tepu kiblat. Walaupun tak tepu dengan jalan ijtihad ayah haji 3 liku bang. Kamu kan? Ya, tepu tepu arah kiblat secara yakinnya cara untuk sah tayamum. Berarti munyo hanadatuho secara yakin arah kiblat. Berarti budak dia tayamum ju sah tayamum. Ataupun tak tepu arah kiblat lewat ijtihad 75% dengan dalil iaitu mata orang dah kalau ataupun tahu undang awak ahli hisab untuk kalau arah kiblat. Kamu kan? Munyo tak tepu arah kiblat ya sah tayamum. Berarti itu dua apa? Ilmunya yakin tak apa dan tak apa terbenar berdua. Kamu kan? Dia cara. Tapi dia dah kalau dalam dia pendapat lemah. Karena pendapat kuat tayamum setelah masuk waktu kon sah walaupun kiblat kena didoa, walaupun kiblat hana mohon dah. Begitu dah mawati kasah tayamum walaupun kiblat hana mohon dah. Kamu kan? Berarti dia pendapat lemah. Kalau dalam dia pendapat lemah. Kadangnya tak pun kitabnya ya berarti tepu arah kiblat cara untuk sah tayamum. Munyo ada tepu arah kiblat maka hana sah tayamum. Ya dia untuk beramal ya pegang pendapatnya, pendapat kuat dah cok. Yang penting wate ke demo. Ya kan? Selanjutnya tak tepu tak mau wate walaupun tak tepu lewat ijtihad 75%. Secara yakin atau secara zan. Dua abah tu kan. Ya tak mau wadenya pun tak tepu. Munyo hansah tayamum. Tak ada syarat tayamum, munyo ada mau wate hansah tayamum. Tayamum kalau ada wate hansah tayamum. Ya berarti tepu tak mau wate syarat dah. Walaupun dah tepu je lewat ijtihad 75%. Iaitu dengan dalil-dalil. Bek ragu-ragu apa? Dan bek wahab-wahab, bek duga-duga angkon. Benar dalil membuktikan wate ke tayamum. Punya zaman tu banyak mentong. Maka najum. Nama kan? Lanjut. Walaupun meduk kan lanjut. Kak. Alihnya cara selanjutnya lah tuntut i. Midai. Yang menyuhalakan midai budak dada yang mau hasah. Midai le. Pajak midai. Dalam wate. Ini tiga tafsir cik lika. Fil waqi ke. Berarti midai lah wate. Tegolah wate midai halati. Kamu hati. Munyo masuk hati lagi yo. Tegedi hana mompoi tapi dia golau tuat deh. Hana mompok bedah. Begitu dah mau bedah dah mau hati. Bida tu mah. Kamu agak bidai lawat dia tu. Ya cara sah tayamum. Berarti munyo budak tayamum ju hana dah bidai sah tayamum. Apa cara? Kemudian tak pindah tanah ba anggota tayamum. Pindah tanah ba anggota tayamum. Juga lawat dia. Tiga tafsir dia. Juga lawat dia. Yang budak dia tak pindah wate, tak pindah wate, tak pindah tanah kepada anggota tayamum. Kon dalam wate. Hana tak pindah tanah. Hantar tayamumnya mesti benar but tanyo pindah. Mesti but ke tanyo tak pindahnya. Pindah tanah benar but ke tanyo. Tak pindah ke anggota tayamum benar but ke tanyo.
Munyo hana tak pindah ya hantar demo. Ha? Bedah tayu bangun kan, tayu bicara habis bangun, tayu puk orang muka dah, bak, tayu puk orang muka dah, dah tak dong kalau. Ipu dah habis, dah tani tu, kita mau hantar. Apa hana pun? Nah, pindah tanah lawate, yang berarti cara untuk saremo. Munyo hana tak pindah, ya berarti hana saremo. Kawahadihi, put boh turahnya tambahan dun tu. Yang dari takadum tapi kena dulu juga. Nyapa bawah turahnya tambahan tu. Ke yang terakhir, tabidai ngon tabida dano. Nyok jet dimakka dipahami ba awal ba dayamu. Ini ikut kali unjelah no. Baca tabidai. Toh tabidai. Kamu ke pak tabidai. Kalau kali bukan balik deh. Makanya hendak ahli habai no. Ka dapat dipahami liba ada dikut iaitu bawal bab tayamum. Binansi masalah pindah dano, awak dah pahami pada ikut. Ataupun dah pindah apakah yang akhirnya iaitu pindah tanah mentong. Pindah tanah kata tu. Dah pahami pindah tanah sebab punya tuntut kan ada bab video ikut dah kan, ada ikut dah. Dah berah pindah tanah mentong, pindah tanah yang akhir. Ke pindah tanahnya pak bawah apa ada berah. Hana pada pegah lagi kena. Yang ni panjang turah mentong. Kamu kan? Kaji benar ti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.